mau ngobrol sama teman gue pemilik tempat ini. Ini tempatnya namanya Kapa Kopi. Yuk kita ke dalam. Nih teman gue, sebentar lagi kita akan ngobrol sama dia sebagai pemilik Kapa Kopi ini. Nggak join. Oh iya, join di sini. Ya oke, lo apa? Juru bicara awal. Jubir. Wakili. Oke. Ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Angka TV. Pada video kali ini merupakan segmen baru di channel gue, yaitu yang membahas dan ngobrol bareng pelaku-pelaku usaha. Mudah-mudahan dari segmen ini teman-teman bisa memperoleh manfaatnya. Pada video kali ini yang perdana gue bakal ngobrol sama sohib gue dari zaman SMP, yaitu dia dan teman-temannya mendirikan Kapa ini, dan sebentar lagi gue mau ngobrol sama dia mengenai usaha kopi khususnya. Saksikan terus sampai habis lah. Untuk video perdana kali ini gue bakal ngobrol sama teman gue dari zaman tahun akhir 90 ya, Dek? Ya, 90-an. 90-an, alhamdulillah. Udah berapa kami tahun? bersahabat lebih dari 20 tahun. 20 tahun. Dua-duanya sama-sama menjalani usaha, dan saat pengen bikin konten ini gue sangat langsung terpikirkan teman gue yang satu ini. Oke, langsung aja. Ini namanya Ade Ferdianto ya. Dek, bisa diceritain nggak gimana terbentuknya Kapa Kopi ini? Siapa pendirinya, kapan, tahun berapa, dan bagaimana sampai di lokasi yang sekarang ini? Ya, jadi gini ya. Jadi kalau kopi Kapa sendiri itu berdiri itu belum lama sebenarnya, dari tahun 2019. 2019. 2 tahunan. Nah, kurang lebih 2 tahun. Nah, kemudian itu dipelopori oleh kita di sini juga. Kopi Kapa tuh bermitra ya, partner. Oke. Nah, kita berapa tuh orang? Ada 3 Mas Jainuri Alfan, kemudian Iman Dwi Nurdi. Orang tadi itu punya tanggung jawab mungkin yang beda-beda ya? Iya, jadi kita sebenarnya tuh udah lama nggak ketemu, karena itu sebenarnya tuh temen lama di zaman kuliah, gitu kan, zaman kuliah. Nah, kebetulan kuliah apa dulu? Kuliah apa kalau boleh tahu? Jurusan teknik mesin di Universitas Mercu Buana ya, Jakarta. Teman-teman, ya. Kuliah di teknik mesin, bikin usaha kopi. Jadi satu yang bisa kita pelajarin, usaha nggak harus sejalan dengan disiplin ilmu ya. Tapi pada akhirnya sih ada ya, misalnya mesin apakah gitu kan ya. Seperti itu. Oke, lanjutnya deh. Nah, kemudian dari situ diawali oleh Mas Jainuri Alfan, itu bikin kopi Kapa di Rawabuaya, Cengkareng. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita ngobrol-ngobrol, diskusi. Nah, sampai akhirnya karena kita backgroundnya adalah teknik mesin, jadi teman-teman punya background yang cukup kuat lah di bidang teknis. Nah, dari awal ngopi bareng-bareng itu sampai tercetus untuk bikin mesin roasting sendiri gitu loh. Jadi mesin roastingnya bikin sendiri. Bikin sendiri mesin roastingnya. Wah, gitu. gokil sih. Nah, kemudian inovasi banget. Kemudian kita akan soft launching sih sebenarnya untuk mesin kopi roasting itu. Nah, sembari kita selalu ngembangin bisnisnya. Jadi saat ini ya alhamdulillah itu kita sudah ada cabang yang kedua, yaitu cabang kedua Kopi Kapa cabang 2 di Raden Patah di Ciledug, Tangerang gitu ya. Teman-teman yang di Ciledug, nanti nih di bawah ada alamatnya, bisa main-main ke sini ya. Gitu. Ini jadi yang kedua nih, Dek. Ini cabang yang kedua. Gitu. Dek, kalau boleh nanya, emang pasti nanya-nanya lah, namanya juga podcast. Gak apa-apa. Banyak itu teman-teman tadi kalau nggak salah punya kesibukan di luar Kapa ya. Ya, jadi mau ada ya? Ada. Jadi gini, kita tuh di sini backgroundnya tuh beda-beda. Kayak mungkin kayak gue sendiri, ya gue masih saat ini juga aktif ngajar di Mercu Buana gitu kan. Nah, kemudian Mas Jen sendiri juga di high risk building ya, jadi di developer. Nah, terus teman-teman satu lagi yang
Mas Iman, ya ini juga dulu dari teknik mesin sehingga ya di bidang properti gitu loh. Jadi teknik mesin sendiri juga luas lah gitu. Sampai akhirnya kita sampai nyemplung juga ya sekarang lagi menjamur gitu kan, usaha kedai kopi. Oke deh, dari tadi kan punya kesibukan semua di luar ya, terus pengen memutuskan usaha mungkin waktu saat memulai itu kan dari pilihan puluhan atau ratusan jenis usaha atau bidang usaha ya. Kenapa akhirnya tercetus atau terpilih kopi? Bisa diceritain nggak? Bisa. Jadi ya itu dia. Jadi kenapa sih harus kopi gitu? Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngelihat itu di luar negeri ya, entah di Eropa atau di Amerika, kemudian di ya luar negeri yang lain gitu ya, itu tuh mereka itu ngopi itu memang udah habit kan, satu habit. Dan mereka aktivitas yang sebelum ke kantor pasti dia singgah ke kedai kopi gitu ya, dia ngopi di pagi. Nah sedangkan di Indonesia ini ngopi itu nggak harus dikasih waktu, justru mau kapanpun ngopi ya bisa-bisa aja gitu kan, terserah. Lebih panjang ya waktu ngopinya di Indonesia waktu ngopinya di Indonesia gitu loh. Nah sedangkan market di Indonesia artinya baru mungkin sekitar 15-20% gitu loh untuk yang habit untuk kopi itu gitu. Nah sedangkan di luar itu udah sampai 60%. Nah kita lihat market itu sebenarnya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita juga itu kan sumber daya alam Indonesia salah satunya, asal kopinya. Dan dari Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu kan ribuan bahkan jutaan jenis kopi. Ada Arabica, ada Robusta, kemudian belum lagi macam-macamnya. Dan itu sebenarnya kopi-kopi Indonesia itu ya memang maksudnya nggak kalah juga dengan yang di luar gitu loh, karena beberapa yang di pasar luar negeri juga base-nya itu green bean-nya mungkin dari Indonesia gitu loh, cuman tinggal grade-nya aja gitu. Nah itu ya kembali lagi ke sumber sourcing, jadi bahan baku atau sumber daya alam yang kita miliki gitu. Jadi kalau boleh disimpulkan dari tren habit ngopi pertama, kedua mempertimbangkan asal kopi potensi Indonesia tuh gokil banget ya. Banyak mungkin coffee shop ternama yang asal luar tuh Indonesia. Kenapa enggak bikin aja biar itu kopi Indonesia lebih banyak peminatnya gitu. Banyak peminatnya. Dek, dalam menjalani usaha apalagi misalnya baru mulai ya, apalagi lo dan teman-teman yang notabene punya kerjaan utama waktu itu ya. Pernah ada nggak sih Dek, ini kalau teman-teman atau teman-teman padahal gue juga pasti mengalami nih yang notabene udah nyaman di dunia kerja mau menjalani usaha tuh dari kiri kanan tuh biasanya ada tuh pro kontra, setuju nggak setuju. Ngalamin nggak sih lo dan teman-teman Dek? Kalau ngalamin tuh gimana tuh Dek rasanya, dan terus akhirnya apa yang lo lakukan tuh untuk meyakinkan orang sekitar? Ya artinya gini, memang kalau kita mau melangkah ke usaha mandiri itu memang nggak gampang ya. Jadi yang pertama kita juga harus punya kesiapan mental. Jadi dari pribadi kita sendiri itu satu mental, ya kemudian knowledge ya, ilmu pengetahuan juga gitu ya. Kemudian lingkungan juga ya. Lingkungan artinya ya alhamdulillahnya sih ya di mana kita bergaul kan biasanya di situ hukum magnet bumi ya mengarah gitu. Bergaul dengan siapa ya? Penjual parfum kita jadi wangi. Kata gitu, siapa? Nggak tahu deh gitu kan. Kayak gitu. Nah kemudian dari kopi harus kopi gitu kan. Ya. Jadi banyak. Terus kedua itu kalau kita usahakan apakah kita individu sendiri atau kita bermitra kayak kita nih, kopi kata.
kita bermitra nih, ada beberapa teman-teman gitu kan. Nah berarti kan di situ harus satu dari pribadi masing-masing untuk menyamakan persepsinya dulu. Jadi visinya kita samain dulu nih, kita usaha bidangnya ini gitu kan. Terus jadi kita nggak harus bicara profit gitu loh. Itu dulu targetnya, kemudian dibikin dulu konsepnya gitu kan, kemudian ya dicari juga tempatnya ya kan. Nah kemudian masuk ke ya rencana anggaran biaya lah ya kira-kira gitu, karena kapital ini adalah variatif gitu. Jadi kapital ini nggak harus besar, nggak harus kecil, nggak harus sedang, tapi bergantung kepada kemampuan kita dulu gitu. Sama segmen pasar sama mungkin segmen ya. pasarnya. Nah itu dulu tuh gitu. Kalau udah sevisi ya insya Allah berjalan lah. Jadi nggak perlu khawatir lah tuh. Ya asalkan kita tadi ya satu mental dari soft skill kita, kepribadian kita, mental, kemudian knowledge-nya juga ada. Karena mental, ya gue lebih setuju mental sih memang utama banget ya, karena apalagi di masa-masa awal tuh, gokil banget pasti berdarah-darahnya tuh kalau mental nggak siap. Makanya ada baiknya teman-teman yang masih sekolah atau kuliah udah mulai dari sekarang tuh. Nggak selalu, karena dunia usaha tuh nggak selalu lancar-lancar aja. Ketika ya syukur-syukur kalau langsung lancar, kalau enggak setidaknya kita punya pengalaman ya deh. Ketika nanti di hari-hari dewasa mengalami apa tuh lebih kuat lah ya. Lebih kuat. Ya oke. Dek, ini kan masa pandemi ya. Coffee Kaffa yang ini bisa dibilang kan lebih wow dari yang pertama ya. Dan di launching di masa pandemi. Menariknya lo dan teman-teman malah memutuskan untuk membuka cabang yang ya dikatakan dengan modal yang sedikit lah. Itu deh apa pertimbangannya? Lalu apa kira-kira yang akan lo dan teman-teman lakukan gitu untuk bertahan dan memenangkan pasar di perkopian ini? Jadi ini tadi masalah pandemi ya. Jadi kalau pandemi itu kan sebenarnya bukan berarti membuat kita tuh jadi lemah. Jadi pandemi itu bukan berarti kita jadi lemah. Jadi pandemi ini banyak bisnis yang tadinya di bawah langsung meroket bisnisnya. Ada juga yang di pandemi ini pengusaha besar langsung turun di bawah. Ada juga yang dari menengah langsung naik ke atas. Jadi kayak ini sirkulasi alam lah ya, seleksi alam gitu ya. Jadi di masa pandemi ini ada yang langsung terpuruk, nggak sedikit juga yang cukup mendapat opportunity atau kesempatan. Peningkatan usaha yang inilah. Contohnya aja nama-nama besar terkaya itu juga langsung goyang gitu loh. Si Bezos Amazon langsung meroket. Jadi kita bukan berarti harus pesimis gitu loh. Jadi justru momen pandemi ini dijadikan salah satu momen itu untuk improvement dan sekarang lah waktunya untuk start gitu loh. Contohnya kayak ya sekarang kan banyak kayak usaha misalnya bisnis online sekarang di era pandemi ekspedisi apa segala meningkat gitu kan. Kemudian korelasinya ke ekspedisi ekspedisi itu meningkat. Itu contoh yang real cukup naik. Kalau nggak kita start sekarang ya bahkan nanti kita terlambat gitu loh untuk memulai gitu loh. Oke teman-teman ya, masa pandemi bukan alasan untuk kita berpasrah. Apalagi meratapi susah nih ini apa-apa itu. Pasti ada jalan deh ya. Pasti ada jalan. Ya yang penting kita satu optimis, kemudian knowledge-nya ada, kemudian mentalnya siap, banget. Kemudian ya berani gitu ya. Gitu dan konsisten, konsekuen ngejalaninnya gitu sih menurut gua. Oke. Dek, coffee shop itu kan udah menjamur banget ya beberapa tahun belakangan ya. Kalau nggak salah 5-6an udah menjamur ya. Apa sih yang membedakan Coffee Kaffa dengan kopi lainnya gitu? Kaffa ini punya konsep begini. Kita itu
sumber biji kopinya itu kita biji kopi mentah. Jadi kita beli biji mentah yang green bean, ya kan, masih biji mentah. Kemudian kita roasting sendiri pakai mesin roasting yang kita buat. Oh, itu buat sendiri? Buat sendiri mesin roastingnya. Nah, kemudian baru masa resting, habis itu baru masuk ke bar. Baru di situ di grinder, baru masuk mesin espresso, baru jadi kopi gitu. Jadi fresh roast lah, bisa dibilang fresh. Nanti boleh ya di segmen berikutnya kita bahas mesin roasting tadi ya. Boleh. Di segmen berikutnya tuh bisa bahas mesin roastingnya atau bahas kopinya gitu. Tapi sekarang gue boleh nyoba nggak kopinya? Oh, boleh lah, boleh bisa. Mungkin coba deh, gue kopi panas aja deh. Nah, mungkin mau coba V60 atau tubruk. Nah, kalau orang Indonesia sih biasanya tubruk gitu. Gue pernah dengar tubruk tuh dari tubru. Dari zaman sejarah dengar dari Belanda tubru jadinya tubruk. Gokil ya perubahan bahasanya. Tubruk atau Vietnam drip juga boleh. Di sini nih V60-nya macam-macam nih. Kalau nggak salah ada. Oh, single origin ya? Bukan, jenis kopinya gitu. Maksudnya kopi ada... palsu asli. Bukan. Oh, kira. Itu kayak di sini tuh kayak ada orange bourbon. Wah, gila berat banget. Tolong dong rekomendasi. Malabar gitu. Oh, daerahnya kan? Iya, jadi kopinya tuh apa? Ada yang dari Sumedang nggak? Sumedang tahu itu ada. Tahu Sumedang. Tahu Sumedang ada. Ya udah deh, Malabar deh. Oke, Malabar atau yang lain ya, pokoknya yang jenis hot V60 ya. Mungkin gue pesen PD aren ya. Nah, jadi kopi pakai susu sama gula aren. Oke, gue V60 ya. Berarti buatnya tetap di situ kan? Tetap di bar. Ya. Ntar kalau itu bisa V70 loh. Kalau yang itu udah habis. Ya, makasih ya. Oke. Dek, terkait dunia usaha tuh nggak terlepas dari tantangan ya. Dalam menjalani usaha tuh udah pasti ketemu apa yang namanya tantangan. Jalani usaha nggak selalu lancar, pasti ada tantangan dan ujian dan sebagainya lah. Terkait hal ini banyak nih teman-teman muda, teman-teman adik-adik kita nih, kita juga pastinya. Kita juga masih adik-adik. Ya, adiknya kakak-kakak kita. Menjalani lalu 3-6 bulan sampai 1 tahun nggak sesuai harapan, lalu dia memutuskan berhenti atau ganti usaha lain. Itu menurut lo gimana sih, Dek? Apa kalau ada yang seperti ini, apa yang sebaiknya dia lakukan gitu? Ya, artinya gini sih, kalau di bidang usaha itu dalam hal ini untuk yang baru mulai ya. Gimana, Dek? Jadi ya nggak perlu khawatir ya, artinya jangan sampai kita jangan takut lah. Ya, jadi kalau untuk mandiri ya, berdikari itu jangan takut. Jadi yang penting itu tadi, jadi mulai aja dulu. Nah, tantangan mah nggak mungkin nggak ada juga ya, mau dibikin nol gimana ya. Iya, mulai aja dulu dari konsep yang paling sederhana banget, sempurnakan sambil jalan. Iya. Jadi mulai aja dulu dari yang sederhana banget. Mungkin kalau boleh gue tambahkan, kalau apalagi yang baru banget mungkin deketin dulu sama yang dia suka, ya sesuai passion dia gitu sesuai ya. Passionnya, kemudian dikulik dulu, dicari tahu informasinya, baru melangkah. Seperti melangkah. Thank you. Jadi intinya nggak usah takut ya, Dek. Tantangan pasti ada. Jadiin setiap tantangan tuh pembelajaran. Yang penting mulai aja dulu dan dari yang sesederhana mungkin. Itu aja. Seberapa kali gagal, seberapa kali jatuh itu pasti nggak mungkin nol ya, Dek. Maksudnya pasti ada manfaatnya di masa-masa mendatang. Itu pasti secara nggak langsung bakal menempa mental kita ya kan. Iya. Nah, Dek, bagi anak muda yang ingin menjalani usaha nih, Dek, itu pasti di awal tuh banyak kekhawatiran ya, takut ini, takut itu, ya itu manusiawi ya.
Kalau gimana sih Dek, kalau ingin memulai usaha, menemui hal itu gitu, apa yang harus dilakukan untuk supaya kita bicara sukses berhasil belakangan lah ya, itu kan proses. Bicara memantapkan dulu aja deh supaya dia mulai, oke gue jalanin ini. Terus gimana sih Dek menurut pendapat lo? Ya jadi ya satu itu ya harus optimis juga ya. Jadi optimis ya kan, optimis dan yang disukai bidangnya. Paling enak begitu ya, kalau udah suka kayaknya disukai kayak akan nggak, ibaratnya nggak pernah capek ya kalau dia suka ya. Suka. Nah kemudian ya ilmu sekarang banyak lah ya, bisa didapat di mana aja. Kayak gini gue lagi belajar sama lu juga kan, secara nggak langsung lagi cari ilmu juga ya kan, banyak ilmu itu banyak. Nah kalau itu udah didapat, nah kemudian soft skillnya gitu kan, kemudian bisnis prosesnya, nah, kemudian keuangannya, gitu kan, manajemennya, nah itu dipelajari sambil berjalan, insya Allah pasti bisa. Jadi intinya mulai aja dulu dari yang nggak mungkin nggak ada. Kalau udah dimulai baru penyempurnaan bisa sambil jalan. Bahkan sekarang kayak kedai kopi di rumah aja bisa. Benar. Rumah di gang-gang sempit sekarang ada juga. Pakai di teras rumah gitu bisa. Oke deh, masih terkait tantangan. Karena ini menurut gua ya selama kita mulai ya dari tahun berapa lah, zaman kuliah udah mulai ya insya Allah kita nggak bisa menghindar atau dari yang namanya itu. Nah dari lu nih Dek, lu pasti pernah gagal juga ya? Iya pasti lah, gagal Bang. Apa pembelajaran yang bisa lo dapat dari kegagalan sebelum sayang ini deh? Ya jadi sebenarnya kalau gagal itu berarti kita harus evaluasi di mana salahnya. Jadi apakah salahnya terlalu spekulasi, ya kan? Apa salahnya nggak tahu salah nggak dapat momentum, gitu kan? Nggak lihat marketnya, gitu kan? Nah, atau salah dalam operasionalnya, gitu kan? Atau kesalahan dalam mengelola manajemennya, kira-kira gitu. Jadi dalam kegagalan itu banyak pembelajaran di situ ya? Iya, banyak di situ. Dan kalau gue boleh tambahkan mungkin secara nggak langsung ngebentuk mental kita yang jadi lebih kuat deh ya? Iya, jadi kegagalan itu adalah batu loncatan. Iya, batu loncatan untuk sukses. Gitu. Gagal itu batu loncatan untuk sukses. Oke, balik lagi ke kopi nih Dek. Bagaimana proses usaha kopi di tahun 2021? Masih bagus gak? Masih bagus. Mungkin bagus gak dan apa alasannya? Masih bagus. Ya karena itu tadi, kayak sekarang aja udah mulai menjamur kedai-kedai kopi itu sampai di rumah. Ya kan? Sampai di rumah-rumah. Terus setiap jalan sekarang selang berapa kilometer ada kedai kopi. Dan mereka bersaing juga dalam hal sehat ya, artinya rasa, konsep, ya kan? Dan lain-lain. Jadi di 2021 nanti masih jadi primadona juga ya, masih jadi primadona karena kita baru segmen di kopi itu di ini paling baru 15-20%. Teman-teman ya yang mau buka usaha kopi semangat dan pasarnya masih sangat terbuka deh ya. Oke, dikit lagi habis nih Dek. Rencana ke depan apa kira-kira, baik di Kava maupun di luar Kava? Oke. Ada nggak? Kalau rencana ya kita satu untuk Kava pasti kita pengen cabangnya berkembang, nambah lagi cabang, nambah lagi mitra, ya, nambah lagi network. Gitu. Kalau yang untuk di luar Kava ya kita kembangin terus apa yang ada di potensi diri kita. Gitu. Kopinya udah sampai. Datang nih guys. Nah ini gua Dok Aren, kopi Kava, jadi kopi V60 susu sama gula aren. Yang 70, 80 menyusul ya. Mau coba dulu? Di mana nih? Coba dulu. Kita coba yang manual brew ya. Ini kopinya Orange Bourbon. Tadi V60 ya Dek? Ya, 60. Guys. Gokil. Kopi banget bro. Ya kalau pecinta kopi sih pasti seneng tuh yang murni gitu.
Tapi kalau yang buat teman-teman yang tinggal kisaran Ciledug ya, ini ya Raden Pateh. Raden Patah dan Bintaro ya. Nih di sini nih datang ya. Kalau ini ada Ini kopi gula yang aren. kopi susu gula aren. Cobain dong. Belum bentar. Apa namanya? Sedotan dong. Oh, thank you. Gokil sih. Ya memang agak strong sedikit kopinya sih karena Kopinya berasa Iya. tapi nggak pahit. nggak pahit. Pokoknya bro nggak kalah nih sama yang di mall-mall gede. Iya. Oh tadi rencana Ya, kita pasti berkembang ke cabang-cabang. cabang-cabang, mudah-mudahan lancar ya dek. Ya. Oke, hampir habis nih dek. Oke. Apa boleh gak kasih pesan ke mungkin teman-teman yang lebih muda, yang apalagi terutama yang lagi bimbang atau baru mau mulai usaha gimana? Kalau mau mulai usaha gimana sih? Lalu khususnya kalau mau buka kopi, boleh nggak kasih tipsnya? Ya, jadi yang pertama adalah semangat, ya kan? Tetap harus optimis, semangat, mulai, berani untuk mulai. Mulai sih ya yang Ya, terpenting ya. Yang penting dengan konsep yang sesederhana mungkin. Itu dulu. Terus kalau mengenai kopinya itu belajar dulu, atau bukan hanya belajar tapi kita roadshow dulu deh, datang-datang ke kedai-kedai kopi yang lain gitu. Terus cobain, terus lihat cara bikinnya, terus mungkin belajar juga ada namanya evolution of kopi ya, dari petani, kemudian biji kopi green bean mentah, kemudian di roasting, kemudian untuk grade-nya, kemudian jenisnya, nah, terus baru sampai ke brewing method gitu. Mungkin Baru ke rasa. mungkin solusi juga kali ya kalau misalnya bisa ketemu mitra yang notabene udah lebih paham kopi deh ya. Iya, kita sih terus terang kalau gue sendiri juga masih belajar. Jadi kan kalau nggak dari nol banget ya, maksudnya knowledge-nya udah 50% lah Iya, gitu. gitu. Mungkin solusi juga ya. Iya. Itu sih tips gue. Oke deh, thank you banget, super banget. Thank you. Super banget paparannya. Gue banyak belajar dari pembicaraan ini, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi teman-teman yang nonton sekarang. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga Kapa makin sukses, lancar, makin banyak cabangnya. Kita Amin. semua dan yang nonton di channel ini harus sukses. Amin. Boleh dong ajak subscribe teman-teman gue. Oh ya, jangan lupa subscribe-nya ya, karena Langkah TV. Langkah TV ya, karena ya subscribe-nya mungkin tinggal klik aja ya, tapi dampaknya mungkin akan luar biasa. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa abis ini masih ada segmen berikutnya. Kita lebih membahas tentang kopinya Kapa dan beberapa alat-alatnya termasuk roasting yang tadi kita sampaikan di awal. Masuk Oke. untuk roasting. Mesin Oke, roasting. sampai jumpa di video berikutnya.